Kenapa sulit menghadap ke hati? Sebab banyak agenda pikiran kita, sehingga sulit pulang ke hati, sulit pulang ke rumahnya. Suatu ketika pikiran kita memikirkan agenda bagaimana agar tubuh ini sejahtera. Pada kali yang lain pikiran kita memikirkan agenda bagaimana cara agar orang di sekeliling kita sejahtera. Pada kali yang lain pikiran kita memikirkan agenda bagaimana caranya agar rumah kita menjadi besar. Pada kali yang lain pikiran kita memikirkan agenda agar uang kita masih tetap utuh meskipun dibelanjakan setiap jam, meskipun dibelanjakan setiap hari, meskipun dibelanjakan setiap pagi. Tetapi pikiran kita memikirkan agar uang itu tetap ada dalam kondisi utuh. Kan begitu ya? Kayak nama betul kan begitu. Tapi kayak apa ya? Jangan pongan pikiran anak itu dari nabi. Pikiran itu memiliki agenda yang sesungguhnya, yakni pulang ke tempatnya, pulang ke hatinya. Sebagaimana kita sesibuk apapun di dalam kehidupan harus pulang ke dalam hati. Nah sehingga karena pikiran kita lupa pulang, kalau memikirkan sesuatu pasti terus saja dipikirkan. Kalau sedang mengurus sesuatu terus saja diurus. Kalau sedang asik di dalam sesuatu terus saja pikiran kita asik memikirkan itu. Sehingga yang terjadi adalah rasa pusing itu selalu menghiasi alam pikiran kita setiap hari. Orang pusing tidak bisa berpikir jernih karena pikirannya keruh oleh masalah. Masalah itu ibarat kotoran yang mengotori air. Kalau kotoran itu tidak disingkirkan dari air, tidak disaring, tidak disuli dan lain sebagainya, maka air itu akan tetap kotor. Pikiran kita pun demikian. Kalau tidak dipisahkan antara pikiran kita dengan masalah kehidupan yang sedang kita alami, maka akan terus-menerus pikiran kita ini berada dalam situasi keruh. Kalau air itu warnanya keruh, maka pikiran kita rasanya pusing. Nah, sehingga Allah memberikan rupa-rupa ibadah. Dan ibadah yang paling utama agar pikiran kita selalu jernih itu adalah zikrullah atau mengingat Allah. Hanya zikrullah ini seringkali disalahartikan karena ketidakpahaman orang memahami kalimat zikir, ketidakpahaman orang memahami hakikat zikir, ketidakpahaman orang memahami apa sesungguhnya arti ibadah itu, ketidakpahaman orang memahami apa sesungguhnya agama itu. Nah, sehingga orang merasa sudah menjalankan seluruh perintah agama dengan hanya menjalankan ibadah harian biasa yang tidak dituduhkan. Sehingga orang merasa dirinya sudah beragama dan sudah menjalankan seluruh aturan agama dengan hanya menjalankan rutinitas ibadah yang setiap hari dijalankan. Akan tetapi boleh dilihat, boleh dirasakan, itu semua sebenarnya tidak melahirkan efek apapun terhadap pikiran dan hati kita. Boleh dirasakan bahwa habis sholat sebenarnya bukan ketenangan yang hadir, tetapi kebingungan yang lebih besar daripada rasa bingung sebelum sholat. Kalau sebelum sholat memikirkan bagaimana ini agar hutang lunas, maka setelah sholat lebih bagaimana lagi dia lunas airnya ini. Semakin kencang pikiran kita itu karena sholatnya tidak difungsikan untuk memindahkan pikiran dari dalam kehidupan, tetapi sholatnya hanya difungsikan untuk olahraga. Biar nggak pegel-pegel aja. Hakikat dari sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih, pertemuan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Yang namanya bertemu itu kan pasti terlihat, suaranya terdengar, sosoknya terlihat, itu namanya bertemu. Saya bertemu dengan Kang Eko, saya lihat Kang Eko pakai peci putih, pakai baju putih, pakai sarung dan pakai sandal.
Saya bisa menjelaskan kriteria detil bahwa Kang Ekong itu sosoknya adalah seperti ini. Akibat saya bertemu dengan Kang Ekong. Begitupun saat saya bertemu dengan Kang Ustadz Ahmad, terlihat oleh saya bahwa kulit Kang Ustadz Ahmad itu hitam. Jadi letek dari mana ini? Jujur. Terlihat juga oleh saya bahwa ukuran tubuh Kang Ustadz Ahmad itu nggak tinggi-tinggi amat. Dari disebut pendek isi ada singgung. Jadi nggak tinggi-tinggi amat. Jelas bagi saya terlihat Kang Ustadz Ahmad itu sosoknya adalah seperti itu. Begitupun kalau saya bertemu dengan orang lain, saya bisa menjelaskan bahwa orang itu memiliki hidung, memiliki telinga, memiliki kedua mata, memiliki kaki dan memiliki tangan. Karena saya bertemu dengannya. Bagaimana bertemu dengan Allah? Kan pertanyaannya begitu. Nah, kalau bertemu dengan orang itu adalah kita melihat sosok. Kalau bertemu dengan Allah itu kita adalah merasakan sifatnya. Ketika pikiran kita merasakan ada ketenangan di dalam hati, itu kita tidak jauh dengan Allah. Sebagaimana Abah tidak jauh dengan Kang Ekong, sebagaimana Abah tidak jauh dengan Kang Ustadz Ahmad. Kalau hati kita merasakan kasih dan sayang, itu kita bertemu dengan Allah. Kita bertemu dengan pemilik sifat itu, yakni Allah. Ketika pikiran itu menghadap ke hati, kemudian terasa kasihnya, terasa sayangnya, maka kita tidak jauh dengan pemilik sifat itu. Sebagaimana kalau saya tidak jauh dengan Kang Ustadz Ahmad, meskipun jarak 1 meter masih terlihat, saya pasti bisa menjelaskan tentang sosok Kang Ustadz Ahmad. Orang kalau betul salatnya, kalau betul ibadahnya, karena fungsi daripada sholat itu adalah aqimis sholat lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Dirikanlah sholat untuk bertemu denganku. Dirikanlah sholat agar engkau sadar bahwa seluruh jasadmu itu ada yang menggerakkan. Makanya sholat itu sebenarnya harus mengandung unsur zikir. Karena itu sebelum sholat diwajibkan syahadat. Syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Cimaung saja, karena itu bahasa Arab. Tidak semua orang memahami. Yang pesantren pun kadang memaknainya masih salah-salah. Apalagi yang tidak pesantren. Tetapi ikhwan CH tidak perlu pesantren, cukup dengarkan saja. Jadi jangan sampai menjalani penderitaan yang pernah saya alami. Saat di pesantren saya lapar, kalau jam segini beri beas-beas, Pak. Untung ayeuna lamun lapar. Sok aya pasokong ngeundeun mie masih orang. Tapi mana dia teh? Pasokong. Bahwa jangan sampai penderitaan saya waktu dulu itu teralami. Saya kalau dulu itu kalau saya tidak hafal satu bait kitab dulu itu sudah ada hukumannya gitu, bahwa saya hukumannya itu waktu itu harus mengisi bak air agar penuh. Coba bak air nanti bak eta mah detik. Ikhwan CH senang luar biasa, tidak sedikit pun tidak dihukum oleh guru. Aing mah capek baheula teu nalan teh. Kan hukum kepala saya kan gara-gara sedikit kan. Coba lamun sedikit sekali kita dengan baks ya. Nah, sebelum salat itu diwajibkan dulu syahadat. Syahadat itu aku bersaksi. Asyhadu itu aku bersaksi. Yang namanya bersaksi itu pasti melihat, menyaksikan. Menyaksikan itu kalau menyaksikan dengan mata itu namanya melihat. Kalau menyaksikan dengan telinga itu namanya mendengar. Kalau menyaksikan dengan hidung itu namanya ngangse atau mencium. Kalau menyaksikan
seluruh daripada penglihatan, seluruh daripada pendengaran, seluruh daripada penciuman. Kalau ada ilmu di dalamnya, orang baru menyaksikan, bisa mengatakan bahwa yang dia saksikannya adalah Kang Eko. Saya melihat Kang Eko, saya mendengar nama Kang Eko, kemudian saya mencium parfumnya Kang Eko, nggak salah lagi, ini mah Kang Eko. Kan begitu ya? Asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada yang diikuti, tidak ada yang dituruti, tidak ada yang ditaati. Oleh apa? Oleh hati dan pikiran. Karena poros daripada penggerak jasad kita itu adalah hati dan pikiran. Kita persingkat menjadi ruh namanya. Sehingga menyaksikan Allah itu bukan menyaksikan wujud fisik. Menyaksikan Allah itu kita merasakan kehadiran ruh kita, bahwa ternyata alam pikiran kita, akal kita menyaksikan bahwa sebenarnya hati inilah yang membuat kita melihat, hati inilah yang membuat kita mendengar, hati inilah yang membuat kita mencium, hati inilah yang membuat kita berbicara, hati inilah yang membuat kita, tangan kita mampu bergerak, hati inilah yang membuat kaki kita mampu berjalan. Hati ini pula yang menjadikan jasad kita mampu masuk ke dalam kehidupan. Hati kita inilah yang menggerakkan jasad mencari uang. Hati kita inilah yang menggerakkan jasad kita untuk makan. Hati inilah yang menggerakkan jasad kita untuk minum. Sehingga seluruh gerak jasad kita sebenarnya adalah gerak hati, sebenarnya adalah gerak ruh kita. Itu namanya bersaksi. Sehingga tidak ada lagi yang diikuti, tidak ada lagi yang dipikirkan, tidak ada lagi yang dirasakan oleh ruh manusia. Kalau benar dia bersaksi, tidak ada lagi yang dirasakan illallah, kecuali Allah. Maksudnya kecuali Allah itu adalah tidak ada yang dia rasakan kecuali kasih sayang Allah. Tidak ada yang dia rasakan kecuali ketenangan. Tidak ada yang dia rasakan kecuali kenyamanan. Tidak ada yang dia rasakan kecuali kesabaran. Tidak ada yang dia rasakan kecuali rasa syukur. Tidak ada yang dia rasakan kecuali gagah di dalam kehidupan. Tidak ada yang dia rasakan kecuali motivasi tinggi di dalam kehidupan. Itu bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Baru sholatnya akan terasa karena dia pernah menyaksikan Allah. Sehingga sholat itu menjadi media untuk mengulang kembali ingatannya terhadap Allah. Bagaimana cara agar bisa menyaksikan? Harus kita dikenalkan kepada orang yang sudah bersaksi. Kang Eko ingin kenal dengan Kang Ustaz Ahmad. Hanya Abah yang kenal dengan Kang Ustaz Ahmad. Maka Kang Eko harus minta dikenalkan oleh Abah kepada Kang Ustaz Ahmad. Saya katakan kepada Kang Ustaz Ahmad, perkenalkan Kang Ustaz Ahmad, ini Kang Eko. Kang Eko ini baik banget, rajin menabung dan tidak sombong. Sudah disuruh poligami tapi tidak mau sampai sekarang. Sangat baik banget itu Kang Eko. Saya katakan itu kepada Kang Ustaz Ahmad. Kemudian Kang Ustaz Ahmad berkenalan dengan Kang Eko atas perantara atau wasilah saya. Demikian kita dengan Allah. Kita harus mampu mengenal seluruh sifat-sifat Allah yang ada di dalam hati kita. Harus datang kepada orang yang sudah mengenal seluruh sifat itu, yang sudah bersemayam di dalam hati. Sehingga kalau orang mau baik, kalau orang mau isi hatinya diisi dengan kasih dan sayang, kalau orang mau seluruh tubuhnya, seluruh ruhnya dia dihiasi dengan kesadaran, dia dihiasi dengan rasa syukur dan sabar, dia harus datang kepada orang yang sudah menyaksikan, sudah mengalami rasa tenang itu, sudah mengalami rasa syukur itu, sudah mengalami rasa sabar itu, sudah mengalami seluruh sifatan Allah, dan orang itu merasakan seluruh gerak jasadnya itu murni digerakkan oleh Allah, seluruh jasadnya itu murni digerakkan oleh ruhnya, sehingga tidak ada gerak jasad kecuali atas gerak ruh. Dan itulah guru. Sehingga saat kita datang kepada guru, kita diperkenalkan kepada zat penggerak diri dan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sah itu asyhadu alla ilaha illallahnya.
Muncullah sholat sebagai kewajiban untuk apa? Untuk menggiring kembali kesadaran yang pernah terasa saat kita dituntun pikiran kita ini masuk ke dalam hati. Maka sebenarnya sholat itu adalah berguna untuk membangun kesadaran, zakat itu pun berguna untuk membangun kesadaran, puasa itu pun berguna untuk membangun kesadaran, haji itu pun berguna untuk membangun kesadaran. Sehingga sholat bukan untuk dikatakan bahwa kita sebagai orang soleh, zakat bukan untuk dikatakan sebagai kita sebagai orang baik, puasa bukan untuk dikatakan kita sebagai orang yang rajin ibadah, haji bukan dikatakan untuk kita sebagai orang kaya atau orang yang mampu, tetapi seluruhnya adalah digunakan untuk membangun kembali persaksian yang sudah dialami orang saat dirinya mengucapkan kalimat syahadat. Maka ada syahadat yang sekedar pengakuan, ada syahadat yang memang dirinya merasakan seluruh gerak tubuhnya ini digerakkan oleh ruhnya, digerakkan oleh hatinya. Itu syahadat yang sebenarnya. Dan tidak cukup asyhadu alla ilaha illallah, harus asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Setelah pikiran kita dituntun oleh guru ke dalam hati, terasa di dalam hati itu ada sayang, ada benci. Benci itu kan terasanya oleh hati, kasih sayang itu bukan terasanya oleh hati. Dan seluruh sifat baik maupun sifat buruk itu kan terasanya oleh hati. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat baik dan sifat buruk itu berasal dari hati. Lalu bagaimana kita memilih yang baik? Harus asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi, aku melihat, aku mendengar, kalau dengan mata dan dengan telinga. Aku mencium, aku berbicara, kalau dengan hidung, kalau dengan indera lisan. Aku merasakan, kalau dengan hati. Sehingga terasa di dalam hati ini hadirnya Muhammad, hadirnya sifat baik. Bahwa oh ternyata pikiran itu harus menjadikan Muhammad sebagai Tuhan. Pikiran itu harus menjadikan sifat baik sebagai Tuhan. Maka ahli zikir setelah zikir selalu diakhiri dengan Sayyidina Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkaulah Tuanku, Tuhan kami semua, duhai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkaulah duhai sifat baik, engkaulah duhai Muhammad, engkaulah sosok ruh yang baik yang menjadi Tuhan jasadku. Jasadku tunduk terhadap engkau yang baik. Aku tidak hanya bersaksi bahwa Allah penggerak jasadku, aku lebih bersaksi lagi bahwa Muhammad atau ruh yang baik ini terasa menggerakkan jasadku. Sehingga orang ahli zikir saat melaksanakan ibadah, dia tidak merasa bahwa dirinya adalah ahli ibadah. Saat dia berzikir, andai pun zikirnya sudah banyak, dia tidak merasa dirinya adalah seorang ahli zikir. Tapi dia merasakan sebagai seorang hamba dari Tuhan yang bernama Muhammad. Dia merasakan sebagai seorang hamba dari Tuhan bernama sosok yang baik yang ada di dalam hati kita, yang ditanamkan oleh guru itu di dalam hati kita, di dalam rohani kita saat menuntun pikiran kita untuk kembali ke dalam hati adalah benih dari sifat Muhammad, benih dari sifat baik. Karena itu merupakan benih, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk merawat benih itu. Mulai dari menyiram air setiap pagi, mulai dari memberikan pupuk setiap pagi, mulai dari merawat andai ada rumputan yang datang mengganggu benih itu, mengganggu tumbuh kembangnya, andai ada hujan, andai ada angin, harus kita jaga agar benih itu tumbuh dengan baik. Zikir yang ada di dalam hati kita saat ditalqin itu harus dijaga, ditumbuhkan dengan amaliyah, ditumbuhkan dengan mengamalkan setiap hari. Andai ada rasa kesal, itu adalah rumputan yang akan mengganggu zikir kita. Andai ada marah, itu adalah rumputan yang mengganggu zikir kita. Andai ada rasa sebal, itu adalah rumputan yang akan mengganggu zikir kita. Terus pupuk zikir kita dengan amalia, sirami zikir kita dengan hikmah, dan
Seluruh daripada zikir kita itu kelak akan tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi diri kita dari panasnya kehidupan. Kemarin kita panas di dalam kehidupan karena kita tidak punya tempat berteduh, karena tidak punya tempat bernaung. Maka hari ini kita merasakan teduh yang luar biasa karena di dalam diri kita ada pohon besar, pohon zikir yang siap untuk dinaungi oleh diri kita, bahkan oleh orang lain. Dan pohon itu mulai berbuah menjadi kasih sayang, mulai berbuah menjadi ketenangan, mulai berbuah menjadi sabar dan syukur, mulai berbuah menjadi seluruh sifat-sifat baik, sehingga jangankan diri kita yang menanamnya, yang menikmati, orang lain pun boleh menikmati buah itu. Maka silahkan nikmatilah duhai umat, maka silahkan nikmatilah duhai orang-orang di sekeliling kita. Inilah pohon-pohon, inilah buah-buah itu. Perkataan yang baik, perbuatan yang baik adalah buah dari pohon zikir yang selama ini kita pelihara di dalam hati kita. Maka tujuan orang ibadah itu adalah untuk membangun kebaikan, bukan ingin lunas hutang, bukan ingin tercapai berbagai target materi, tetapi target ahli ibadah itu adalah membangunkan ruh ilahiyah yang selama ini bersemayam di dalam dirinya, yang selama ini tertidur di dalam dirinya. Maka cara ahli zikir berzikir itu suaranya keras dan kencang. Mengapa? Karena ada ruh yang tertidur kena sare, diselimut, di ASEAN, kamarnya dikunci, budang moal menggoroan. Eta lamun di harewosan budang moal, kena beuki molona dina kasulan meunang, geus kitu teh disalimutan, geus kitu teh kamarna di ASEAN, geus kitu teh pantorna dikunci, maneh rek harewosan. Udah moal muda kumaha carana gorongkok dan mengapa percaya ruh kita ini sebenarnya tertidur? Saya menawarkan roti bakar ke Kang Ustaz Ahmad. Kang Ustaz Ahmad, silahkan dimakan roti bakarnya. Kang Ustaz Ahmadnya sedang tidur, itu diambil nggak? Nggak. Kenapa? Ustaz Ahmadnya sedang tidur. Kemudian saya tawarkan lagi mie goreng kepada Kang Ustaz Ahmad. Kang Ustaz Ahmad, silahkan dimakan mie gorengnya. Diambil tidak mie gorengnya? Dimakan tidak mie gorengnya? Kenapa? Karena Ustaz Ahmad sedang tidur, sehingga dia tidak mampu untuk mengambil makanan yang ada di sekelilingnya. Andai saya bawa uang satu kresek, Kang Ustaz Ahmad silakan ambil uang ini untuk Kang Ustaz Ahmad. Kang Ustaz Ahmad bisa ngambilnya enggak? Karena apa? Kang Ustaz Ahmadnya tertidur. Saat kita diminta, kata guru, ibadah dengan baik, zikir dengan baik, amalkan zikirnya, laksanakan ibadahnya, itu ibarat dikasih martabak. Kitanya nurut nggak? Namun sebabnya molor. Coba mun eling, pasti dirontok martabaknya. Pasti dicopot duitnya. Naon sababna? Udah. Tanda bahwa kita sulit melaksanakan kebaikan di dalam kehidupan adalah itu merupakan bentuk tidurnya ruh kita, sehingga ruh ini tidak bisa mengangkat jasad masuk ke dalam kebaikan, tidak bisa mengangkat jasad masuk ke dalam kehidupan karena ruh kita tertidur. Ruh kesadaran kita selalu berada dalam keadaan tertidur. Maka untuk membangunkan ruh itu harus dibangunkan dengan suara yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai mana
baik, sehingga seluruh pikiran kita tadinya dihiasi oleh masalah kehidupan, dihiasi dengan selimut kehidupan berupa masalah dan berupa segenap keinginan yang menghiasi pikiran, menjadi berubah, dihiasi dengan zikir, dihiasi dengan la ilaha illallah. Tadinya pikiran kita menghadap masalah, terasanya pusing, terasanya tidak enak. Setelah zikir, pikiran kita menghadap ke zikir, pikiran kita merasakan ketenangan dan kesabaran, merasakan sabar dan syukur, dan seluruh rasa-rasa yang baik yang hadir di dalam hati kita. Rasa itulah bekal untuk mengangkat jasad kita ini sehingga ruh kita memiliki kekuatan. Maka dalam pertama itu ada ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum, duhai Engkau yang Maha Hidup, duhai Engkau yang Maha berdiri sendiri. Siapa itu membangunkan ruh kita yang selama ini? Duhai Engkau yang Maha Hidup, janganlah tidur. Maka orang yang berzikir itu tidak akan ngantuk. Tawakkul itu, zikir qaulbi itu tidak akan ngantuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah tiada Tuhan melainkan Dia. Dia Maha Hidup dan Dia Maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tidak terkena kepadanya rasa ngantuk dan tidak juga terkena kepadanya sifat tidur. Jadi dalam zikir sare eta zikiran saha? Ta Allah mah teu sare, Allah mah itu dulu. Jika punya zikir terus ayat disebut Allahu Allah, ayat disebut zikir qalbi, tapi sare. Nah, kita berarti di zikiran. Kudu nama ganti tok Allahu Allah, sare. Lep. Jujur. Disebut Allahu Allah, disebut zikir, tapi sare. Zikir malum sare. Alasan kurang masuk di barali, kita jahat apa? Waktu nggak hit aja dong begitu. Kudu dikirakan inna sam'a wal absar wa ala kullu lahu kana mas'ula. Setiap penglihatan, setiap pendengaran itu akan diberikan pertanyaan, harus dituntut pertanggungjawabannya. Maka seluruh badan kita ini dituntut pertanggungjawabannya. Kalau badan ini tidak kita gunakan untuk berzikir, tidak kita gerakan saat kita berzikir, akan dituntut pertanggungjawabannya. Maka gunakan badan kita, seluruh badan kita untuk berzikir. Maka zikirnya ahli zikir, TKN khususnya, pasti tidak ada zikir yang ngajelok wae. Zikirnya hidup sambil menggerakkan seluruh tubuh. Karena apa? Ibarat sudah dimasukkan gula di dalam gelas, kemudian dicampur dengan air. Tidak mungkin gula dan air itu bisa bercampur selain dengan cara dikucek. Selain dengan cara dikucek. Dalilnya menurut hadis bisikan. So kita tanyakan dalil teh zaman kieu nikmah. Itu saja di sekarang teh mau cenah dalilna segala macam. Teh nanya dalil teh haji acan beres. Itu kebiasaan. Karena macan di dua hadis nyalakeun batu. Dahulu Ibnu Abbas menyaksikan zikirnya Kanjeng Rasulullah dan para sahabat itu seperti pohon kurma yang terkena badai pasir, badai angin yang besar. Lamun tangkal kurma kena ku tangkal ku badai pasir, lamun tangkal kurma kena ku angin gede, tangkal kurma cici apa ke kiri ke kanan? Pasti gerak kiri kanan. Tak zikir Rasulullah dan para sahabat seperti itu, gerak kiri dan kanan, seperti pohon kurma yang tersibak angin, seperti pohon kurma yang terkena angin. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa zikir jahat TKN itu adalah zikir yang sesat, maka eta ngajina can anggeus sendiri. Kakara anggeus ngomong, wani ngomong, teu bisa ngabenerkeun. Dijelaskan tiga dia, apa ini nanti dia datang ke celaka, kamar ngomong sesat. Jadi tujuan ibadah itu adalah dalam rangka membangunkan sifat ilahiyah yang ada di dalam diri kita. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah. Semoga kita senantiasa dilangkahkan oleh Allah menuju tempat-tempat kebaikan.
menuju tempat-tempat zikir, menuju tempat-tempat yang bisa membangun rohani kita, menuju tempat-tempat yang bisa membangun kebaikan hati kita, dan semoga kita dijauhkan ke tempat-tempat dari tempat-tempat yang nanti tempat itu akan merusak rohani kita. Dunia ini, masalah kehidupan, rasa kesal dan lain sebagainya itu bersifat merongrong dan ingin merusak rohani kita. Sebagai orang yang belajar berzikir, tugas kita adalah jangan sampai segala macam persoalan kehidupan merusak hati dan pikiran kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.